Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Wa qala ba'd as-salihin, inda dzikri as-salihin tanzilur rahmah. Fa kaifa bi aslahi as-salihin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Abainal afadil wal asatidha asyrafa wa dhuyuful aizza yang kita hormati dan kita muliakan, semua orang tua kita, para sesepuh bini sepuh, kita doakan panjang umur sehat walafiat. Wabil khusus para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para habaib anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita orang tua kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Hamid, namanya mirip nih sama Al-Fagir nih. Beda ujungnya aja. Yang satu Al-Habsi, satu Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Juga orang tua kita, kakanda beliau, juga orang tua saya Al-Habib Helmi bin Mohsin Al-Attas, mudah-mudahan beliau panjang umur. Udah 30 tahun gak ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Juga guru kita kayak Ahmad Baidawi yang tambah muda aja nih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para habaib lainnya, ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf, teman saya bolos bareng. Juga Sayyid Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, saya punya ponakan. Juga kepada para habaib lainnya yang hadir, ada cucu Habib Ahmad bin Hil, Ahmad bin Isa Al-Attas. Juga kepada akhina Husain Abahi Sohib Aneh, dan beliau panjang umur. Juga kepada semua hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibul majlis akhinal mahbub Al-Habib Husain bin Alwi bin Abdurrahman Al-Hamid, matta'anallah bituli hayatih wa katharallahu fi amthalih wa rafa'allahu qadrahu wa anallah subhanahu wa ta'ala ija'al ulumahu nafi'a fid din wa dunya wal akhirah. Juga kepada semua yang hadir, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah sampai pada bagian akhir dari penghujung acara yang mulia ini, tepatnya jam 11. Biasanya kalau udah jam 11 malam itu fokusnya manusia udah mulai goyang antara kebuli atau kasur, rembang-rembang. Cuman apa boleh buat, apa boleh jadi, memang ini udah waktunya sampai untuk Al-Fakir harus berbicara. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kehadiran Al-Fakir ke tempat ini memang karena undangan. Yang pertama undangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini kehadiran kita karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berbuah syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua ada perayaan haul atau peringatan. Kalau maulid perayaan, kalau haul peringatan. Kalau perayaan untuk dirayakan. Maulidur Rasul bukan peringatan, tapi perayaan. Perayaan itu biasanya hari Id. Maulidun Nabi a'zam wa akbar minal Id. Kelahiran Nabi lebih istimewa daripada Idul Adha dan Idul Fitri, maka disebut perayaan. Tapi kalau haul peringatan, akthiru min dzikri hadhimil ladzat,
udhkuru mahasina mautakum. Banyak-banyak ingat mati agar kita ingat akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirat. Ingatlah dengan kalian ziarah, kalian ingat mati, ingat akhirat. Makanya acara haul disebut bukan perayaan tapi apa? Peringatan. Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekuat apapun kita, sampai nanti pada waktunya kita melemah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan dan ilmu kita, kita sampai nantinya pada satu titik kita menghadap Allah. Harapan kita dengan hadir di dalam perkumpulan seperti ini, semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan dengan mendengar sejarah orang-orang saleh, bukan hanya Allah turunkan rahmat, semoga bisa menjadi teladan buat kita semua. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang menggabung dua kemuliaan, syarafuz zaman wa syaraful makan. Yang pertama, kita dikumpulkan sama Allah malam ini mendapatkan kemuliaan tempat, syaraful makan, wa innam yakun wasi'. Walaupun mungkin mata kita melihat majelis ini enggak besar, majelis ini enggak luas, tapi yang perlu kita banggakan kehadirat Allah, kita kumpul di dalam tempat yang di situ salawat salam untuk Rasulullah. Kalaulah hati seseorang yang tidak kenal salawat kepada Rasul, hati yang gersang, walaupun hartanya berlimpah, walaupun jabatannya tinggi, tapi ketika seorang muslim, seorang mukmin, dia punya hati dipenuhi nur mahabbah kepada Rasul, maka hati itu hati yang terang dan gembira, selamat dunia, selamat akhirat. Begitu juga tempat, walaupun kecil, kalau di sana dibacakan salawat salam kepada Rasul, maka perkumpulan itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Apalagi baitun nubuwah, tempat itu dihuni oleh anak cucu baginda Rasulullah. Asa nahnu ma'ahum wala nakhluq kama man khalaf. Yang kedua, kita berkumpul di dalam peringatan syarafuz zaman, berada di zaman yang mulia, yaitu tepatnya kita berada di bulan Rajab. Bulan yang diagungkan oleh Allah, yang sering kita dengar dari guru-guru kita, ulama kita menjelaskan tentang keutamaan Rajab. Dan yang paling standar apa yang disabdakan dalam riwayat Imam Dailami, Rajab syahrullah. Cukup satu keistimewaan bulan Rajab, bulan ini bulannya Allah. Ramadan bukan bulan Allah, Sya'ban bukan bulan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan Rabiul Awal, ma yusamma syahrullah. Sama syahrullah illa fi Rajab. Tidak dinamakan bulan Allah kecuali diantaranya wabil usus adalah bulan Rajab. Kita berada di bulan-bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulanku kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati. Yang perlu kita pahami dari bulan Rajab ini, kata Imam Ghazali, syahruz zara', bulan kita nanam. Makanya kalau ada majlis ilmu di bulan Rajab, kita harus bersyukur sama Allah kita hadir. Karena di situ waktu kita nanam. Kalau ada orang merayakan acara Maulid Rasul di bulan Rajab, kita harus semangat. Kenapa? Di situ bulan kita menanam. Kalau ada di bulan Rajab perkumpulan berkumpul dengan orang saleh, kita bersyukur kepada Allah karena di situ syahruz zara', bulan kita menanam. Nanti ketemu panjang umur bulan Sya'ban, disebut syahrus sugi, bulan kita siramin. Kalau yang kita tanam benih yang busuk, walaupun kita siram gak bakal tumbuh. Yang kita tanam di bulan Rajab ma'asi, yang kita tanam di bulan Rajab kedurhakaan, jangan kita berharap di bulan Sya'ban kita bisa sirami benih yang baik tadi, benih yang busuk tadi. Apalagi kita berharap ingin bisa memetiknya di bulan Ramadan, hasya wa kalla. Sementara bulan Ramadan bulan syahrul hasad, bulan kita memetik. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah jadikan kita orang-orang yang pandai menanam benih yang baik. Nanti panjang umur bulan Sya'ban kita menyirami,
dan bulan Ramadan, insya Allah kita bisa memetik hasil dari tawadhu kita, hasil dari istighfar kita, hasil dari taubat kita. Manusia itu tergantung bagaimana hatinya merasa. Kalau orang hatinya senang, gembira, dia masuk ke kebun, yang dia pikirin, alangkah indahnya kebun ini, banyak pohon, saya mau bawa keluarga saya ke sini, saya mau refreshing, tempat ini enak dijadiin tempat untuk ibadah, untuk zikir. Kalau orang hatinya jernih, hatinya bersih, dia melihat sesuatu yang dia ambil positifnya. Tapi beda sama ahli maksiat, dia masuk ke kebun yang dia pikir, nih buah siapa nih, saya bakal colong. Kalau orang jiwanya rusak, dia masuk ke kebun yang dipikirkan, ini tempat enak sepi dipakai buat maksiat. Tapi kalau orang soleh dia memikirkan, alangkah indahnya kebun ini, bagaimana surganya Allah, bagaimana jikalau saya dikumpulkan di dalam surganya Allah di tempat yang lebih indah daripada ini bersama Rasulullah. Fal mar'u bihasabi qalbih. Sebagaimana Nabi Isa ketika melihat bangkai berjalan bersama pengikutnya, yang lain berkata, alangkah menjijikkan bangkai itu. Ada lagi yang berkata, alangkah amisnya bau bangkai itu. Apa kata Nabi Isa ketika mereka berkata yang tidak baik? Kata Nabi Isa, wa ma abyadha sinnuha, tapi giginya putih betul itu bangkai. Begitu juga orang muslim, orang mukmin masuk bulan Rajab, kalau ahli maksiat, maaf, dia biasa aja. Dia nggak merasa bulan ini ada sesuatu yang istimewa. La som, wala istighfar, wala taubah, wala rujuk. Boro-boro hadir majlis ta'lim, kumpul sama orang-orang soleh. Baginya biasa. Kenapa? Memang orang nggak dipilih sama Allah. Tapi kalau orang yang dipilih sama Allah, lihat disebutkan oleh ulama dalam kisahnya, ada 3 orang soleh jalan di pasar. Di pinggir jalan ada tukang dagang rempah tuh, bumbu-bumbu, rempah-rempah, jamu-jamu zaman dahulu, ada yang namanya za'tar barri. Kalau kita sebut misal ini adalah apalah, kangkung lah. Tukang dagang teriak za'tar barri, za'tar barri. 3 orang soleh ini lewat, di ujung ditanya sama orang alim, ya fulan, wa fulan, wa fulan. Tadi kamu di sana lewat ada orang dagang za'tar barri, iya. Apa yang kamu dengar? Ditanya, yang pertama bilang, saya dengar tadi dia bilang is'atara birri. Beramal solehlah, kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini masih salik, masih baru nyantri, masih baru belajar. Dengar begitu, yang terdengar di hati dan pikirannya, berusahalah, beramallah, kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau kamu magomnya lebih tinggi, sudah wasil. Apa yang kamu dengar tadi orang bilang za'tar bari, tukang kangkung tadi? Saya tidak dengar itu. Yang saya dengar as-sa'ah tarabili, kapanpun kamu bisa mendapatkan kebaikan daripada Allah. Orang-orang soleh mendengarnya, sudut pandangnya lebih luas. Yang satu lagi lebih tinggi lagi, ahlil haqiqah. Apa yang kamu dengar tadi orang bilang za'tar bari? Lah, saya dengar ma'ausa'u birri, alangkah luas kebaikan rahmatnya Allah. Jadi orang tergantung kejernihan batinnya, merasa, mendengar, cita rasa di saat dia berada. Kita berada di bulan Rajab, rasa kita bagaimana? Semoga hati ini penuh rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, untuk selalu bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu diciptakan oleh Allah untuk berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah ciptakan bumi, langit, pagi, sore untuk orang-orang yang albab, punya otak, punya akal. Ahli maksiat biasa pagi, sore, siang, malam enggak ada perubahan. Setiap hari sama. Tapi orang-orang yang ulul albab disebut oleh Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Siapa yang disebut sama Allah dalam Quran? Orang-orang yang punya akal. Apakah yang S3? Bukan, maaf. Apakah yang bintangnya banyak di bahunya? Bukan. Apakah yang mobilnya mewah,
hartanya berlimpah, pendidikannya ke Eropa. Bukan, ulul albab yang kalau dia berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, tidur ingat Allah, duduk sama orang-orang yang ingat sama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Hatinya dan fikirnya tafakkaruna fi khalqillah. Rabbana ma khalaqta hadza batina. Allahumma ja'alna minadz dzakirin. Ibu bapak hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu di dalam pergantian waktu demi waktu Allah masih kasih amanat buat kita kesempatan masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan sampai Ramadan. Tapi jangan sampai kita lewatkan kesadaran kita untuk mengagungkan Allah di bulan mulia ini. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah ciptakan 12 bulan. Semenjak Allah ciptakan, sebelum proses bumi dan langit diciptakan, Allah diciptakan 12 bulan yang mulia. Enggak ada yang tahu 12 bulan ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya disebut tuh dalam hadis, ala inna zamana qad istahadara ka hayati yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram wa rajabul mudhal ladzi baina jumada wa sya'ban. Ada 3 bulan berurut-urut berkelanjutan, dzulqa'dah, dzulhijjah, muharram. Ada 1 bulan yang menyendiri diapit oleh bulan Jumadil Akhir sama Sya'ban. Apa itu? Bulan Rajab. Dan orang mungkin taunya malam kemuliaan Rajab, awal Rajab. Al-Habib Muhammad Al-Haddar mengatakan di bulan Rajab ada 3 kemuliaan. Yang pertama malam pertama, yang dikabulkan doa, orang munajat, orang istighfar, orang menangis, orang tawajuh, qiyamul lail. Yang kedua nisif min Rajab, yang orang tahu umumnya nisif Sya'ban. Memang riwayatnya banyak, tapi nisif Rajab tidak kalah juga keutamaannya. Jadi kata beliau jangan sampai kelewat malam nisif pertengahan daripada bulan Rajab. Dulu sahabat bangga, adrakna Badar, kami ikut Badar, saya ikut Badar, dia ikut Badar, kamu enggak. Apakah sedih? Lah, adrakna bai'atur ridwan. Saya memang enggak ikut Badar, tapi saya ikut perjanjian di bai'atur ridwan sama Rasulullah. Jadi tidak mengungguli, tidak mengalahkan keutamaan-keutamaannya. Yang ketiga malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj yang dikatakan oleh ulama a'dham mu'jizah lin Nabi. Paling hebatnya mukjizat Nabi apa? Itu malam Isra. Kenapa? Karena di malam itulah satu-satunya produk manusia yang namanya manusia yang bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Jalla wa'ala, yaitu hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itu, makanya malam 27 Rajab itu malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan tempat ini kita gabung dengan kemuliaan waktu. Kita berada di bulan Rajab ini, manfaatin untuk tagarrub kepada Allah. Untuk kita taubat, istighfar. Kita malu saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau misal kita hadir maulid, yang kita dengar tentang keistimewaan terus tentang Rasulullah. Nabi itu manusia mulia, Nabi itu manusia agung, orang yang kumpul sama Nabi, yang mengikuti, meneladani. Tapi kita malu, kita nggak pernah meneladani Rasulullah. Satu aja, Nabi itu manusia yang paling banyak istighfarnya, padahal nggak punya dosa. Apa dikatakan? Kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahid mi'ata marrah min astaghfirullah wa qila mi'ata marrah min Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar, saya kalau duduk di situ ada Nabi di mana aja, Nabi itu selalu kedengeran sama kita, selalu Nabi baca Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, wa tub alayya, terima tobat saya, innaka antat tawwabur. 100 kali. Kunna na'uddu li Rasulullah fil majlisil wahid, bukan di majlis-majlis, di satu kumpulan pasti saya dengar Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Mungkin kalau kita tahunya bulan Rajab aja, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini Nabi setiap berada di setiap perkumpulan, kata Abdullah bin Umar, saya dengar Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Imam Abu Hurairah mengatakan,
ma raaitu ahadan aktsara min an yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah. Saya belum pernah ada dengar orang yang paling banyak istighfar, selalu baca astaghfirullah wa atubu ilaih, saya bertobat kepada, melebihi Rasulullah. Enggak ada, orang lain enggak ada. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ahli Al-Quran, ada Sayyidina Ali, ada Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat. Tapi enggak pernah saya dengar orang yang paling banyak istighfar melebihi Rasulullah. Kita bingung, Nabi punya dosa apa? Wallah, kita sama orang tua punya dosa. Wallah, kita sebagai suami punya dosa sama istri. Wallah, istri kita sama kita punya dosa. Belum lagi anak kita, belum lagi kita kepada ibu, belum lagi kita kepada bapak, belum lagi kita kepada guru, belum lagi kepada jiran. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Maka disebut dalam hadis ini, kalian ini pelaku dosa siang malam. Dan hanya orang yang sombong yang tidak mengakui dosanya. Dan kita orang-orang yang dididik di bawah tarbiyah dinil Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi mencontohkan sendiri. Ada dalam riwayat Imam Abu Nu'aim, sahabat bernama Hudzaifah, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu ya Rasulullah, inna li lisanan fahishan ay hadidan salitan li ahli. Ya Rasulullah, saya datang mau tanya, kayaknya saya punya lidah nih pedas, mulut saya tajam, suka berkata jelek kepada istri, kepada keluarga di rumah. Wa khiftu an yudkhilani an-nar, saya takut kalau saya mati dijebloskan ke neraka. Apa kata Nabi? Fa aina anta minal istighfar? Ente kemana dari istighfar? Kalau ente merasa punya salah, mulut ente berdosa sama istri, mulut ente berdosa kepada keluarga, berdosa kepada orang tua atau kepada, kemana kamu dari istighfar? Ajibtu minal halikin wa ma'ahun najah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya bingung kalau ada orang bisa nyemplung ke sumur, bisa jatuh ke jurang neraka, sementara dia punya tameng penyelamat. Apa itu penyelamatnya? Istighfar. Kenapa kamu merasa punya dosa nggak tobat? Sampai kematian menjemput kamu, akhirnya kamu menyesal. Jadi kata Rasul, aina anta minal istighfar? Fa inni wallah fi kulli yaum astaghfirullah mi'ata marrah. Demi Allah, saya itu setiap hari istighfar 100 kali. Shallu ala nabi. Itu aja, misal kita mau ambil akhlaknya Nabi, ikutin Nabi. Nabi itu banyak tobat, padahal Nabi gak punya dosa. Oh, kata ulama, itu Nabi baca istighfar tasyri'an li ummah, tasyri'an li ummati, syariat buat umatnya agar kita banyak istighfar. Nabi gak punya dosa, memang betul. Kata ulama lain, Nabi baca istighfar itu ziyadatan fi magamih wa rif'atih, untuk menambahkan kedudukannya. Karena Nabi suka merasa innahu la yaghanun ala qalbi. Nabi itu saking tawadunya suka begini nih, ya Allah, saya ini kayak punya salah sama Allah. Karena lalai bagi Nabi maksiat, padahal nggak dosa, tapi Nabi merasa, ya Allah, mungkin saya ada lupa sama Allah, astagfirullahaladzim. Atau kata ulama, setiap amal yang kita lakukan umatnya nih, mau baik Nabi tahu, jelek juga Nabi tahu. Maka Nabi astagfirullah, astagfirullah. Setiap Senin Kemis distorin ke kuburnya Rasul amal kita. Kalau bagus Nabi senyum, kalau nggak bagus maksiat, zina, mabuk, durhaka, menipu, mencuri, membenci, mendengki, maka Nabi menangis dalam kuburnya. Ya Allah, jangan dicabut dulu sampai dia bertobat meminta ampun kepadamu ya Rabb. Makanya Nabi baca istighfar, shallu ala nabi. Jadi alangkah agungnya baginda Nabi kita Muhammad SAW mendidik kita agar kita bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita bangun dari sini bersih dari dosa. Ada seorang sahabat di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ata rajulan ila Nabi SAW. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW, wa qala dullani ala amalin yudkhilul jannah. Ya Rasul, ajarin saya ada amalan apa yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Faqala la taghdab. Nabi jawabannya simpel. Ente pengen masuk surga? Ya. Tahan emosi.
Jangan jadi pemarah. La taghdab. La taghdab. Apa kata sahabat itu? Kaifa in lam utik dzalik? Bagaimana ya Rasul kalau saya ini emang pemarah? Enggak bisa. Misal sama bini marah mulu. Perabotan dapur habis. Atau sama anak marah mulu, sama teman, sama tetangga. Kaifa lam akun la utik dzalik? Nabi jawabannya apa? Istaghfirillah azza wajalla. Kalau ente merasa ente nggak bisa nahan emosi ente marah-marah mulu, ente banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. Istaghfirillah fi kulli yaumin ba'da salatil asri 70 marrah yaghfiru lakallah dunuba 70 ama. Ente punya sifat emosi tinggi nih. Ya, ente banyakin baca istighfar setiap selesai sholat asar 70 kali kata Rasul. Ente dawamin setiap habis sholat asar istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah ampunin dosa 70 tahun. Sahabat itu tanya lagi, kaifa lam a'ti dunuban 70 ama. Bagaimana ya Rasul kalau saya enggak punya dosa selama 70 tahun? Nauzubillah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghfiru lakallah li walidayk wa fi riwayatin li ikhwanik wa fi riwayatin li aqaribik. Kalau emang ente enggak punya dosa benar, berkat istighfar ente, ibu bapak ente diampuni sama Allah. Atau kerabat ente diampuni sama Allah. Dalam riwayat yang lain, hadits qudsi disebutkan, man alima anni du qudratin ala maghfirati dunub ghafartulah wala ubali ma lam yusyrik bihi syai'a. Siapa yang menyadari kalau aku, kata Allah, memiliki pengampunan, aku mampu mengampuni siapa saja hambaku, maka aku ampuni dia tanpa aku lihat dosanya. Subhanallah. Selagi satu aja dia tidak berbuat syirik kepada aku ampuni. Shallu ala Nabi. Nah, ini semua berkat kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang banyak istighfar ini, ibu bapak dapat hadiah. Kalau dia miskin Allah kasih cukup. Kalau dia sumpek Allah kasih lapang dada. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadiahnya 3. Ibu bapak boleh coba baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 menit 1000. 10 menit 1000. Enggak cepat enggak lama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pasang waktu 10 menit 1000. Shallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya 3 kata Rasulullah SAW. Ya Allah min kulli hammin faraja. Kalau ente lagi sumpek, gelisah, hilang. Apa lagi? Min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Dalam keadaan terjepit dapat solusi. Dan Allah kasih rizki dari jalan yang tiada duga-duga. Nah, ini semua berkat didikan Rasulullah SAW agar kita banyak meminta ampun dan Allah izinin kita masuk di bulan ampunan, di bulan Rajab. Ini hak kita sama Allah. Belum lagi hak kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kita banyak kesalahan sama Rasulullah SAW. Umur kita 60-70 tahun bisa masuk surga awalan. Berkat siapa? Baginda Rasul. Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal ilmi ruknan ghairu munhadi milamma da'allahu da'in wa ta'ala akram rusul kunna akramal. Berkat Rasul kita jadi umat paling istimewa padahal kita tahu ibadah kita. Makanya kita punya salah banyak kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul kasih jalan paling mudah, minimal kalian selawat kepadaku pagi 10, sore 10. Dan itu semua tuh ada di Wirdul Latif Imam Al-Haddad. Salawat 10 kali. Pagi 10 kali. Sore. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Dalam hadis sahih. Man salla alayya fi sabahi 10 wa fil masai 10 adrakathu syafaati. Pagi sore aja. Pagi 10. Ente gak baca maulid nih. Yang ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaik. Yang orang sebut nama Rasulullah Muhammad. Salawat ini cuma pagi sama sore 10, pagi 10 sore
Kata Nabi dalam hadis, adrakatu syafaati, orang itu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makanya orang yang enggak pernah baca salawat, ente jangan berharap dapat syafaatnya Rasulullah. Di dunia ente enggak kenal sama Rasulullah. Di dunia ente enggak puji-puji Rasulullah. Bagaimana hidup seseorang muslim bisa berkah, saudara, kalau di hatinya enggak ada Rasulullah? Kita setiap baca maulid kita dengar tuh, takfirul galil wa burul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa inshigagul gamar. Yang sedikit jadi banyak berkat Rasulullah. Ente punya pahala sedikit berkat Rasul, mudah-mudahan gede pahala ente. Ente kalau sakit jadi sembuh karena Nabi itu dawa. Orang sebut salawat tibbil qulub, Nabi dawa. Bagaimana kalau Nabi ada di hati ente? Asa Rasulullah SAW fi qulubina. Nabi obat buat kita. Yang sedikit jadi banyak. Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Rasul. Orang tuanya namanya Abdullah atau Abdullah, hadir perang Uhud, meninggal, mati syahid. Muslim syahid, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya banyak utang. Memang gugur syahid, tapi banyak utang. Wal gharaim, ini yang nagih, yashtad, udah mondar-mandir terus, saya enggak punya untuk bayar utang abah. Kata Rasulullah, ada kebun enggak ente yang ada pohon kormanya? Ada ya Rasulullah. Mana? Dibawa ke kebun Jabir bin Abdullah. Dilihatin sama Nabi itu korma-korma yang belum numbuh. Didoain. Hari itu numbuh, hari itu bisa dipakai buat bayar hutang. Makanya Jabir bin Abdullah di perang Khandaq ngundang Rasulullah, walaupun punya 1 ekor kambing sama setumpuk kecil gandum, bilang kepada Rasul, dibisikin dia Rasulullah, makan siang di rumah aneh ya. Ini yang hadir perang Khandaq 1000 orang kurang lebih. Nabi umumin, kalian semua diundang sama Jabir. Dia mau tahan, Nabi udah umumin. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Jabir, ente pulang olah makanan, kalau udah matang gidir pancinya, tutup, jangan dibuka sampai saya datang, saya doain. Nabi datang, Nabi buka tutupnya, Nabi doain. 1000 orang cukup. Bal yazdad walam yanggus. Bertambah terus tuh makanan, bertambah terus, nggak berkurang. Berkat Rasulullah. Kita butuh Rasul buat menambah keberkahan amal kita yang sedikit. Kata Imam Abu Hurairah, saya sedih sekali setelah wafatnya Rasul, setelah wafatnya Sayyidina Utsman. Yang paling utama saya sedih, saya kehilangan, saya punya mizwat, toples atau botol. Dulu dalam riwayat Imam Nasai, saya punya 3-5 butir kurma. Saya datang kepada Rasul, saya bilang, ya Rasul doain dong kurma saya. Kata Nabi, Nabi genggam di tangannya, Nabi doain. Kapan ente lapar makan, kapan ente butuh jual, masukin dalam mangkok ente atau dalam botol ente, tutup, jangan dibalik ya. Kata Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah, setiap saya lapar saya masukin tangan saya ke botol, saya makan. Saya butuh duit, saya jual. Sampai Rasul wafat, khilafah Sayyidina Abu Bakar, begitu terus. Sampai khilafah Sayyidina Umar, begitu terus. Sampai khilafah Sayyidina Utsman, enggak habis-habis. Mungkin kalau dikumpulin bijinya bisa 200 wasak. Saya enggak tahu berapa ton itu. Sampai ketika terbunuh Sayyidina Utsman, hilang saya punya mizwat itu. Itulah menyebabkan saya sedih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Talha bin Ubaidillah begitu juga mengundang baginda Rasul, cuman punya makanan sedikit. Nabi doain, kata Nabi panggil tuh 10 orang ahlus suffah, jumlahnya 60 sampai 80 orang. Makanan cukup buat 5 orang, bisa dimakan 80 orang, masih lebih berkat Rasulullah SAW. Jadi kita butuh keberkahan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Syukur-syukur di dunia kita bisa mimpi Rasulullah. Bagi orang yang akhlaknya bagus, salawatnya bagus, baktinya bagus, ibadahnya bagus, nggak mungkin tidak dia bisa bermimpi Rasulullah. Allahumma rzuqna dzalik.
bisa ngelihat Rasulullah. Mudah-mudahan di dunia. Sebagaimana Hasan bin Thabit dibayar. Nih saya bayar. Tujuan kamu saya bayar hanya untuk mencaci maki Muhammad. Kata orang-orang kafir. Mau berapa kamu? Dibayar sama orang kafir Quraisy Mekah. Kata Hasan bin Thabit, mana? Saya terima duitnya. Kumpulin banyak. Paling hebat penyair saat itu Hasan bin Thabit. Umurnya sudah 60 tahun. Di mana saya bisa lihat Muhammad? Nanti dia lewat jalan ini nih. Ente tungguin. Kalau dia udah muncul, karena zaman saat itu memang menghina orang, ya, pakai syair, Ketika muncul Rasulullah SAW, dia lihat, dia pegangin mata, nggak kuat, pulang. Hei, kufar Quraisy Makkah sini, nih duit ente anda balikin. Anda nggak butuh duit ente. Inna ma'aratum an ushidukum annahu Rasulullah. Saya nggak bisa. Yang kalian butuh dari saya caci maki dia, maaf. Cukup satu kesaksian, menurut saya dia itu Rasulullah. Mulut saya bungkam. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, wada'tu min khifati kaffai ala basari, min husni suratihi falastu andurhu illa ala khadari, nur ruhun minan nuri fi jismin minal gamari, kahilyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Ketika saya lihat cahaya itu muncul, dia belum beriman nih. Ketika saya lihat Muhammad muncul, wada'tu min khifati kaffi ala basari, mata saya takut saya tutup. Subhanallah. Min husni surati, karena saking indahnya. Falastu andurhu illa ala gadari, saya nggak bisa melihat hakikatnya itu orang saking sempurnanya, kecuali cuman kedip-kedip aja. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Nih ambil duit ente, lari cari, dikejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak diceramain, enggak dipukulin, enggak menjadi tawanan, enggak diperangi. Ngelihat Rasul, Allah kasih hidayah masuk Islam. Lalu dia puji. Nabi nggak tahu nih Hasan bin Thabit seorang penyair. Biasanya yang lain Nabi kenal. Ini saking tenarnya di luar kota Mekah. Ketika masuk Islam baru dia sebut di hadapan Rasul, wa ajmalu minka wa ahsanu minka lam tara gattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u hulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang lebih indah daripada engkau belum pernah mata ini melihat. Yang lebih sempurna daripada engkau belum pernah ada ibu manapun melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua orang punya aib, tapi kamu ini bersih dari cacat dan aib. Seakan-akan kamu ciptakan diri kamu sendiri. Orang sekarang jangan berlebihan puji-puji Nabi. Ente ketinggalan zaman. Allah puji Nabi dalam Al-Quran fi'il mudhari yusallun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu fi'il amr, terus. Ente baru gini hari bilang jangan berlebihan puji Rasulullah. Ente baca tuh surat Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang sebut, Allah angkat terus magammu, namamu terus dikumandangkan. Yang hulu Allah, bukan kita. Kita emang gak ada apa-apanya. Kita panggil ya Nabi, salam alaik, berarti hulu. Enggak, itu kita yang butuh. Kalau kita ngasih salam, misalnya kasih salam Ustadz Bedawi, assalamualaikum. Beliau jawab dong, waalaikumsalam. Salam artinya kan keselamatan. Bagaimana kalau kita ke salam ke Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi, salam alaik. Waalaikum, Nabi jawab salam kita. Jawabnya salam Nabi, Nabi nih Rasulullah. Apakah sama sama jawaban salam kita? Kita mungkin doa biasa, Nabi nih. Dalam hadis, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya. Tidak ada orang kasih salam kepada saya, melainkan Allah kembalikan ruh saya ke dalam kubur
hanya untuk jawab salam orang itu. Bagaimana kalau Nabi yang jawab salam kita? Waalaikumsalam. Ya Allah, shallu ala Nabi. Jadi saudara, kembali kita banyak salah sama Allah, sama Rasul, sama orang tua. Ya inilah momen seperti ini untuk kita introspeksi diri, terlebih khusus sama kita. Cuma-cuma kita sujud sama Allah. Kalau di antara kita ada kejanggalan, ada noda, ada salah, bagaimana bisa baik hubungan kita sama Allah sementara hak manusia ini kita nggak tutup, kita nggak perbaiki. Satu riwayat Imam Muslim dalam Abu Hurairah pernah menyampaikan Rasul bersabda, la tahazadu. Mudah-mudahan balik dari acara haul, dari acara maulid, hilang ini sifat-sifat ini. Kata Nabi, la tahasadu, ente jangan saling iri. Kalau ada orang lebih hebat daripada ente, ente ikut girang. Nanti Allah kasih karunia itu buat ente, buat anak ente. Ada orang lebih maju, ente harus girang. Ada orang lebih mapan, ada orang lebih soleh, lebih alim, ente harus girang. Nanti kalau enggak ente, berkat rasa senangnya ente, anak atau cucu ente bisa lebih hebat daripada dia. Makanya jangan ada sifat hasud, nanti pahala kita habis. Suatu saat iblis, panglima besar setan ya, la'natullah alaih, silaturahmi ke rumah Fir'aun, ketok pintu, tok tok. Kata Fir'aun, man amamal bab, siapa nih depan pintu ketok-ketok? Kata iblis, ana iblis, walau kunta ilahan lama jahaltani. Kalau ente Tuhan, ente nggak nanya dong siapa aneh, Tuhan palsu ente. Oh, kata iblis, ahlan wa sahlan. Kata siapa? Kata Fir'aun, ahlan wa masuk. Udkhul ya mal'un. Falamma dakhala alaihi Allah, ya iblis, sa'altuka man syarrun nas, manil makhluk syarran minka wa minni. Saya mau tanya, siapa makhluk yang lebih buruk dari kamu iblis dan saya Fir'aun? Kira-kira ada enggak? Oh, kata iblis ada, al-hasid. Orang yang suka iri. Orang suka iri itu lebih jelek daripada saya dan kamu. Cuman tenang aja, kata siapa? Iblis. Ente sohipannya. Ajab tuka ilama da'utani. Setiap ane bisikin ente apa, ente nurut. Sampai ane bisikin ente ngaku Tuhan, ente ngikut. Nah, sekarang ente ane kasih permintaan. Apa yang ente minta saya kabulkan. Kata siapa? Iblis. Oh, kalau begitu saya minta satu. Innalijar lahu bagra fa'amitha. Kata Fir'aun, saya punya tetangga, dia punya sapi. Ane kan raja. Enggak boleh ada yang punya sapi kecuali Ane Tuhan. Kata dia begitu. Jadi dia baru punya sapi nih. Fa'amita, tolong iblis matiin tuh sapinya. Sapinya matiin. Kalau ammal maut lagu tertali. Kalau ngebunuh matiin Ane enggak punya kekuasaan. Amma in aratta u'tika mithluha asyra bagarat. Tapi kalau ente mau, Anda bisa ambil dari mana-mana 10 ekor gede-gede, Anda kasih ke ente. Apa kata Fir'aun? La, ini uridu illa mautaha. Anda nggak pengen diganti, Anda pengen sapi tetangga mati. Faqala famin hadza alhasidu syarran minna wa minki. Kalau baru kita tahu nih, orang iri itu lebih jahat dari iblis sama Fir'aun. Maka harus dijauhin, la tahasadu wala tanajashu, kata Nabi. Tanajas itu mungkin kalau sekarang apa ya? Al-izdira, ziyada fil mabi la yuridu syira'uha. Ngangkat harga dagangan enggak ada tujuan ngebeli, kong kali kong buat nipu. Ya, wala tanajasu wala tabaghadu, jangan biasain hujat orang. Ini sababah ini cukup dipakai buat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Makanya disebut sababah. Sababah untuk mencaci. Wala tabaghadu wala tadabaru wala tadabaru, jangan bicarain orang, gosipin orang, jangan. Wala tabaghadu wala tadabaru bi ba'dukum ala bai ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim, la yadrimuh wala yakhdhuluh wala yakdzibuh, jangan bohongin orang. Ya sekarang dunia medsos macam-macam, gosip, hoak, jangan biasain bohong. Ya, ada sahabat datang kepada Rasul mau masuk Islam nih ceritanya. Ini akhir-akhir ceramah saya mumpung lanjutin hadis
melanjutkan hadis ini ya. Ata rajulan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni uridu an aslam. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda, ada seorang datang kepada Rasul, saya mau masuk Islam. Walakinni uhibbu zina wal khamra wasyirgah wal kadhib. Ya Rasul, ya Muhammad, saya masuk Islam. Cuman saya hobi zina. Saya hobi mabuk. Saya hobi mencuri dan saya hobi berdusta. Fadullani ala khaslatin famurni ala khaslatin amil tuha. Ya udah, ajarin saya, perintahkan saya satu aja yang untuk saya tinggalkan, tarak tuha. Kata Rasul SAW, Rasul nggak bilang kamu jangan zina, kamu jangan mabuk lagi ya, kamu jangan nyuri lagi. Tapi kata Nabi, da'il kadhib, cukup kamu jangan berdusta. Fasara kullama hamma bizina wa bisirgah aw ghairihima yaqul kaif law sa'alani Rasulullah. Setelah dia pegang tuh, Nabi nyuruh saya jangan bohong. Maka setiap dia mau zina, mau mabuk, dia ingat, bagaimana kalau saya ketemu Nabi, Nabi tanya. In saddaqtuhu haddani. Kalau saya jujur saya mencuri, ditanya nih, saya nggak bisa bohong. Tangan saya buntung. Kalau saya jujur saya zina, dia rajam. Ya. Wa in kadzibtuhu faqad kuntu akhdahu ala tarkil kadzib. Tapi kalau saya bohong, saya sudah hianat atas perjanjian saya jangan bohong. Fakana tarkuha sababan li tarkil fawahish kulliha. Maka berkat dia enggak bohong, dia ninggalin mabuk, zina, mencuri. Berkat wasiat Rasul jangan berdusta. Ibu hadirin hadirat dalam dirahmati Allah. Oleh karena itu melalui majelis agung ini, perkumpulan mulia ini, kehadiran kita di rumah akhina Sayyid Al-Habib Husain bin Alwi Al-Hamid ini, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Allah berikan ampunan buat kita. Allah hiasi juga akhlak kita. Wallah, demi Allah saya hadir ke sini ya, saya bilang sama Habib Helmi, saya sama Habib Helmi ini sudah puluhan tahun. Saya anggap beliau seperti orang tua saya. Saya sangat cinta kepada beliau, beliau sangat cinta kepada saya, dekat sekali saya sama beliau. Saya bilang, aneh hadir ke tempatnya Husain Al-Hamid karena akhlaknya. Wallah, karena akhlaknya dia. Ini contoh buat anak-anak muda. Habib Husain Al-Hamid ini akhlaknya bagus, silaturahminya bagus, sama kiai, sama habaib, sama orang tua, hadir di majelis ta'lim mana aja, rajin duduk di majelis ilmu. Ini undangan yang paling paten untuk saya hadir. Mudah-mudahan ini jadi contoh buat yang lain yang semisal dengan Habib Husain ini ya. Dan ini pelajaran agama, kita disuruh beruswah kepada siapa yang lebih baik. Gak boleh kita remehin siapapun. Apalagi orang baik, apalagi orang berilmu misal. Apalagi misal dia kiai atau dia habaib, enggak boleh. Kata Imam Ghazali, la tahgir ahada hayyan wa mayyita fatahlak. Kamu enggak boleh anggap remeh siapapun, baik orang yang masih hidup atau udah mati. Antandur ilaihim bi'ainil ihtigar. Jangan kamu pandang mereka dengan pandangan hina. Baik orang yang masih hidup atau udah meninggal. Dia mah siapa? Jangan, fatahlak. Fala'allallah antumitaka ala mithlih wa yumitahu ala salah. Bisa jadi kamu matinya nanti bisa lebih buruk daripada dia nanti matinya jadi orang soleh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Kita doakan orang tua kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hamid panjang umur, sehat walafiat, para habaib kita, para guru-guru kita, dan Habib Husain beserta keluarga besarnya dirahmati berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya, ya Allah habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, wa akrim ayunana li ru'yati wajhihi warzuqna mutaba'atahu fid dunya
حتى تحشرنا في زمرته في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه ورفقائه وأوليائه وجنوده وأتباعه في الدنيا والآخرة حتى تميتنا على طريقتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.